Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto mungkin gimana ya? Kita juga kalau lagi menang mah wah sumringahnya, semangatnya luar biasa. Tapi kalau lagi kalah ya walaupun mau nggak mau kita juga harus tetap semangat, kita juga harus tetap apresiasi teman-teman untuk perjuangan tim Persib Bandung ini. Tapi ada rasa handeel gitu ya yang memang tidak bisa ditutupi lah. Kita semua pasti kecewa. Tapi ya dibalik itu juga terima kasih banget untuk Persib Bandung yang sudah meluangkan satu energi positifnya walaupun banyak hal yang harus dievaluasi teman-teman. Di antaranya kita juga gagal mendekati pemuncak klasemen sementara dan juga ya masih menjaga poin dengan posisi 1 dan posisi 2 gitu ya. Bahkan di posisi kita sudah ada Malut. Jadi Malut menang 2-0 tadi, yaitu mendekatkan diri dengan Persib Bandung teman-teman. Nah ini juga ada beberapa hal dan fakta yang terkuak di pertandingan tadi sore atau tadi siang lah, siang bentrang gitu ya, yang mana ya baru tahu mungkin ya. Jadi Persib jarang bermain siang, apalagi sekalinya main siang di tempat yang memang wah ya panas pisan lah di sana gitu ya. Sisi laut, sisi gunung, wah ini mantap lah udaranya biasanya. Jadi teman-teman, apakah memang sudah berasa? Apakah ini simulasi ketika Persib Bandung ditinggal Bojan Hodak di kemudian hari? Nah mungkin ya bisa jadi gitu ya, karena apakah faktor tidak adanya Bojan Hodak di sisi lapangan dan tidak ada yang memberi instruksi ketika di ruang ganti menuju babak kedua. Nah inilah yang bisa menjadi salah satu faktor. Lalu yang kedua, apakah gitu ya, apakah memang kondisi lapangan yang memang kita seringkali melihat pemain terjatuh? Bisa jadi juga. Atau apakah teman-teman strategi yang diterapkan oleh Igor Tolik ini memang sesuai dengan yang sudah dibicarakan dengan Bojan Hodak, atau Igor punya konsep permainan sendiri yang memang ada beberapa catatan di siang hari tadi teman-teman. Nah kita bahas dulu yang mana kita semua tahu gitu ya apa yang terjadi di pertandingan tadi siang. Yang pertama, seluruh lini ini harus dievaluasi. Mau tidak mau seluruh punggawa Persib Bandung harus dievaluasi, terutama yang bermain di babak pertama gitu ya. Yang pertama itu dari mulai lini belakang teman-teman, dari penjaga gawang Teja Paku Alam mungkin bagus dalam bola atas, juga bagus mungkin dalam antisipasi, tapi kurang dalam menerima bola operan back pass gitu ya, sering gemper. Dan dia juga mungkin ya apa ya, mungkin ada faktor yang lainnya, dia tidak bisa build up serangan sehingga ya Persib ya selalu tidak bisa build up dari lini belakang, paling belakang lah, dari sisi penjaga gawang. Mungkin ya ini kekurangan minus dari Teja Paku Alam, tapi selebihnya sudah oke teman-teman. Kegolan 2 pun kita harusnya mengapresiasi karena David da Silva tidak berhasil mencetak gol perdananya melalui tendangan penalti ke gawang Persib di musim ini gitu ya. Ini fakta yang pertama teman-teman. Lalu juga dari maju ke Teja, di depan Teja ada Julio Cesar. Kenapa kita atau kami gitu ya, tim redaksi menyoroti kinerja dari Jesse ketimbang Pato atau Patricio Matikadi? Itu Pato sejauh ini masih dibilang cukup oke ketimbang Jesse, atau Julio Cesar ini memang agak sedikit ada minusnya teman-teman, bahkan di beberapa pertandingan minus jika memang tidak ada Barba gitu ya. Jadi Jesse ini atau Julio Cesar memang tidak bisa menjadi leader di lini belakang. Mereka mungkin dengan Pato kurang, walaupun gitu ya mereka biasa ngobrol dengan bahasa Portugis katanya kan, yang satu Brazil yang satu Argentina gitu ya, namun masih belum nyambung sepertinya dalam konsep permainan teman-teman gitu ya. Jadi Jesse ini menurut saya itu juga kita beruntung handsball kedua tidak dianggap oleh wasit. Kalau itu hands lagi wah udah habis lebih awal Persib Bandung gitu ya, lebih banyak lagi gol yang tercipta. Nah
ini memang harus dievaluasi dari Julio Cesar. Kenapa Barba tidak masuk dari babak pertama? Itu juga sudah dibilang sama Bojan Hodak sebelumnya bahwa ada beberapa pemain yang memang harus di rolling untuk menjaga kebugaran tubuhnya, karena mau tidak mau seluruh pemain kita sedang kecapean katanya gitu ya. Jadi ya kita juga harus memaklumi, namun ya harus tetap evaluasi dilakukan teman-teman. Jadi bukan hanya capek saja tapi harus ada evaluasi. Nah, setelah Teja kita menyoroti Jesse masuk ke lini gelandang. Itu juga Mark ini punten pisan ya, El Capitano Kang Maklok gitu ya. Kang Klok ini agak sedikit kurang, makanya sesuai dengan feeling kita diganti di babak kedua teman-teman. Nah ini Maklok juga sering membawa bola secara individu gitu ya, mungkin dia juga mencari ruang, mencari pemain yang lain, namun ya kita tahu pemain-pemain Malut ini sangat rapat sekali sehingga tidak memberikan ruang yang cukup untuk Maklok dalam mengembangkan visinya, membagi bola atau menciptakan ruang. Nah ini juga memang harus diakui pemain Malut luar biasa teman-teman, untuk penjagaannya sangat ketat sekali ke setiap pemain Persib Bandung itu dari segi gelandang gitu ya. Lalu ke lini depan, lini sayap dulu, ini sepertinya tidak bisa disatukan. Berginho dan juga Sadi Ramdhani, Bojan Hodak ataupun Igor Tolik kedepannya harus pilih salah satu teman-teman, karena konsep kedua pemain ini hampir sama, dribble dan juga memang sering hilang bola gitu ya. Berginho ini menurut saya putaran kedua pasti akan ada evaluasi besar. Saya juga nggak tahu apakah memang kabar yang kemarin beberapa pemain akan dilepas, apakah termasuk Berginho, tapi Berginho sejauh ini masih belum ada perkembangan yang bagus gitu ya. Mungkin ini saat-saatnya Berginho dikasih kesempatan lebih untuk membuktikan, tapi kalau melihat situasi di lapangan tadi siang ya sama Sami Mawon lah gitu ya. Jadi kayaknya akan ada evaluasi untuk Berginho secara menyeluruh gitu ya teman-teman. Jadi Berginho ini ya dengan Sadil sepertinya kurang cocok, jadi harus pilih salah satu yang main duluan. Kalau Sadil pun ya satu tipe namun tidak berjalan karena mungkin pemain ini ingin menunjukkan skill masing-masing atau bagaimana, tapi rata-rata belum ada umpan yang memang diberikan secara mulus ke lini depan. Nah, lini depan pun masih menjadi catatan Jung, teman-teman. Ini Andrew Jung tipe pemain Eropa banget gitu ya. Tipe pemain Eropa itu tidak kuat panas, apalagi yang baru bermain pertama kali di Liga Indonesia. Jadi Jung mungkin udah capek merasakan teriknya cuaca Malut gitu ya, Maluku ini, dan juga tidak ada tandem yang biasanya dia ada tandem di situ Baros teman-teman. Kita tahu Andrew Jung selalu mencetak gol ketika Baros main karena harus ada penyeimbang gitu ya, atau ada bola pantulan. Nah di sini tidak ada gitu. Jung benar-benar diplot menjadi striker tunggal, namun ya hasilnya pun ya Jung sudah lelah dan juga tidak ada bola yang memang mengarah ke dia atau diumpankan ke dia. Walaupun minusnya ini Jung juga gagal pada saat ya ada sepakannya yang mungkin masih keblok sama kiper ya, walaupun kesalahan pemain Malut ya harusnya ini gol tapi ya, akhirnya tidak gol. Nah ini juga mungkin ada harus catatan tersendiri lah bagaimana caranya, apakah memang harus ada pelatih striker lagi yang didatangkan atau bagaimana gitu ya. Nah kita cukupkan untuk pemain mengenai evaluasi dini gitu ya. Lalu yang kedua, untuk fakta selanjutnya teman-teman adalah fakta pertama kali dalam sejarah Persib Bandung di dalam satu pertandingan di musim ini ya, khususnya ada 3 kali pergantian kapten. Nah ini tidak biasa dilakukan teman-teman. Dari pertama Maklok menjadi kapten, ketika Klok digantikan babak kedua, ban kapten dipindahkan ke Beckham Putra ketika diganti dipindahkan ke Tom Haye gitu ya, ke Toha ketika diganti dipindahkan lagi ke Teja. Ada 4 kapten teman-teman, walaupun Teja ya sebetulnya kalau Bojan Hodak mungkin yang ada di lapangan sangat tidak setuju gitu ya, kapten dipakaikan kepada seorang kiper. Jadi Bojan pernah menyatakan satu statement bahwa dia ingin gitu yang menjadi kapten di salah satu tim itu pemain yang terlama ada di tim itu. Lalu kalau misalkan kita melihat ya pemain terlama harusnya Febri dong. Nah tapi
tidak dikasih ke Febri, malah dikasih ke Teja yang terakhir. Nah, Teja pun sebetulnya menurut Bojan Hodak, saya tidak setuju kalau memang seorang kiper menjadi kapten, karena itu feels-nya kurang katanya. Dan memang betul gitu ya, seorang kapten itu harusnya bisa membangkitkan gairah, motivasi, semangat kepada pemain yang lain. Tapi ini memang sudah banyak faktor lah, sehingga ya kapten di pertandingan hari ini tidak bekerja maksimal, dan memang tidak ada hal yang merubah situasi gitu ya teman-teman. Jadi ya inilah fakta baru di musim ini, bahwa Persib mengganti sampai dengan ada 4 kapten di pertandingan yang dimainkan gitu ya. Lalu selanjutnya ini juga menjadi satu fakta juga teman-teman, bahwa ada satu hal yang memang kan kemarin kita bahas pertemuan dengan Malut United sebelum tadi siang gitu, baru ada 2 pertandingan, masing-masing dimenangkan tuan rumah. Jadi musim kemarin ketika Persib main di kandang menang melawan Malut, ketika Malut main di kandang menang menghadapi Persib. Nah, sekarang bermain di kandang Malut lagi gitu ya, di Stadion Kiraha ini, di Gelora Kiraha. Nah, Malut menang gitu ya. Makanya memang ya, apakah memang sudah menjadi tradisi tuan rumah menang? Nah, ini yang belum bisa dipatahkan mitosnya oleh Persib Bandung, atau ya bukan Bojan Hodak ya, Bojan Hodak karena tidak bermain saat ini atau hari ini, tidak bisa mendampingi tim Persib Bandung. Jadi ya Bojan belum bisa dikatakan tidak bisa mematahkan mitos, karena memang sedang ada hukuman di samping lapangan lah gitu ya. Jadi memang hari ini kita apresiasi apapun itu, komentar negatif di luar, tapi ada juga beberapa hal kejadian yang memang tidak perlu sampai di ini ya gitu ya. Ada tadi juga sikap dari Yance gitu ya, jadi memang agak kurang respect lah. Makanya kenapa mungkin Yakob memukul media gitu, seorang fotografer di ruang ganti yang dianggap rasis katanya. Namun ya mungkin nggak ada asap kalau nggak ada api. Jadi mungkin melihat harus introspeksi diri lah, setiap pemain siapapun itu menghadapi siapapun, emosi harus tetap dijaga gitu ya teman-teman. Itu mungkin sebagian ya, ini apa ya, screening awal saja gitu ya dari pembahasan kita. Dan memang ya oke lah, mau dibacain atau tidak salam-salamnya ya, bacain aja biar tambah semangat buat teman-teman yang memang sudah bergabung gitu ya. Baik, yang pertama ada Kang Dede Yana, lalu juga ada Kang Umin Pangkas Rambut katanya, lalu ada Kang Aji Taufik di Ciwasa, ada Kisunda, ada juga Kang Ali Bahtiar di Ciwaru Kuningan, ada dari Nafas Konveksi di Lewigoong Garut, lalu ada juga dari Abah Dadang di Cibuntu, ada juga Kang Andra Satria di Warlov, ada juga Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, ada Kang Ade di Garut Karpau, lalu ada dari Bobotoh Flores NTT, lalu juga ada Kang Jenal Majalengka Jatiwangi, ada juga Bonjopi Jonggol, Bobotoh Galunggung, Bobotoh Selangor Malaysia, lalu ada juga Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik, ada juga Kang Doni Cipatik, lalu Bobotoh Padalarang, Kang Pudin Bobotoh Medland, lalu ada juga Viking Ranjeng Bandung, lalu juga ada dari Paku Haji Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat, lalu juga ada Abah Sindang Panon Purwakarta, ada dari Bobotoh Soreang, Bobotoh Kramat Kuningan, Bobotoh Galunggung Tasik, Bobotoh Kramat Kuningan, Kang Uke Sinlai, dan ada dari Bobotoh Dawan Majalengka katanya. Hatur nuhun semuanya. Punten sebagian lagi nanti kita cicil ya teman-teman, karena ini juga kita harus mengembalikan mood biar semangat lagi ya. Maklum lah, kita juga merasakan hal yang kecewa gitu ya. Tapi insya Allah kedepannya kita tinggal tunggu tanggal 21 menghadapi Bayangkara FC. Tapi biasanya kalau Persib lagi kalah gini suka ada terobosan dari manajemen Persib Bandung, yaitu penjualan tiket menghadapi Bayangkara FC di GBLA. Jadi ditunggu besok ya, atau nanti malam jangan-jangan dipercepat untuk mengobati kekecewaan teman-teman Bobotoh. Nanti kita infokan lagi saja untuk penjualan tiket, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.